biaya servis kaki-kaki di 2025 ini naik atau turun? Kira-kira enak ganti baru atau servis? Iya, ya perbaikannya ya mungkin terjangkau, tapi untuk hasil yang didapatkan, hasilnya ya itu kita nggak puas. Bagaimana dengan part-part kaki-kaki yang lain? Ada pelonjakan harga nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Sobat Apedia, selamat siang dari Bengkel A Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Di sini ada Mas Hardi. Mau kemana beliau ini? Assalamualaikum Mas Hardi, mau kemana Mas Hardi? Kita mau ke utara, Pak. Bengkel utara. Kita mau cek ada pengerjaan kaki-kaki Yaris. Berarti boleh ikut nih? Nggak boleh. Ayo. Nggak boleh? Nggak boleh, nggak apa-apa. Ntar Pak, kita dari mana nih? Ke sana aja Pak. Oke, baik. Susah jalannya. Siap. Sobat Apedia, kita mau berkunjung ke bengkel bagian utara. Ada konten yang bisa kita bagi di sana bersama Mas Hardi dan kawan-kawan. Ayo, ikuti terus video terbaru dari AHA Motor Apedia. Pak, pegangan Pak. Siap. Bismillah. Sudah. Nah, ini Alhamdulillah akhirnya kita sampai Sobat Apedia. sampai di bengkel utara. Ini bengkel utara AHA Motor. Jadi kalau di sana itu servisnya yang ringan-ringan Sobat Apedia. Kalau di sini ekstra. Wah, di sini ada Mas Anang, Pak. Nah, Mas Anang. Mas Anang, bisa dibantu Mas Anang? Gimana nih? Naik, Pak. Oke, lagi, sedikit lagi. Lagi. Oke. Ya. Oke. Baik. Mas Hardi, ini kita perkenalan dulu Mas Hardi. Ini bengkel kan di sana ada yang biasa yang kita bisa syuting ya? Oh iya. Dan ini baru kali pertama kita syuting di sini. Ini gimana ceritanya Mas Hardi? Nah, jadi untuk mobil-mobil yang dia sifatnya pengerjaannya berat, inap, karena di sini nggak ada ruang tunggunya teman-teman. Ini kami sewa dari dulunya. Ini adalah mobil untuk apa Pak? Poles body. Oh iya gitu. iya. Akhirnya karena Pak Bambang ini udah kembali ke Tegal, nah bengkelnya ini kita sewa. Ini bengkel poles dulunya. Bengkel poles ya. Bengkel poles. Nah, sehingga mobil-mobil yang notabene pengerjaannya berat-berat, kalau di sana kan kita mengandalkan ya sebisa mungkin lantai itu bersih. Ya meskipun di sini kita juga berusaha untuk lantainya tetap bersih. Tapi kalau di sana kan karena customer menunggu, kita pengennya yang shiftnya itu cepat. Shiftnya cepat sehingga kalau ada mobil yang overhaul, mobil yang pengerjaannya cukup berat dan nunggu spare part-nya agak lama, itu kita masukkan ke utara supaya yang sana itu betul-betul move-nya kapan. Kalau dulu kan digabung ya? Kalau dulu gabung, dulu kita mau overhaul mesin ya kita bahasa di sana. Overhaul matic juga di sana. Kaki-kaki yang sifatnya agak berat ya di sana. Tapi sekarang ini matic CVT, ini mesin, terus ini ada beberapa bunyi di kaki-kaki. Pengerjaan kaki-kaki Yaris. Terus di belakang sana ada Navara, itu dia cekren ya. Tapi kalau Navara kan memang dimensinya panjang. Kalau kita pakaikan di sana nanti habis. Agak susah. Kayak gitu Pak. Baik. Ini gimana Pak Taufik? Baik, Mas Hardi, kita coba buat ini ya, mumpung kita di bengkel utara nih. Konten tentang biaya servis kaki-kaki di 2025. Ini naik atau turun? 2025. Ya, bagaimana? Karena Pak Menterinya baru. Mantap Pak. Mantap. Salam Pak Purbaya. Oke, baik. Nah ini Pak, ini kita bahas aja langsung. Ini adalah mobil ini customer request untuk tidak merepair rack. Nah kita kan biasanya ngomong repair rack atau betul ya. Repair rack dan pusing. Nah ini kalau ini memang dia pernah di repair ya. Kita kalau melihat di sini bekasnya ini udah pernah repairan. Beberapa setelannya pun juga ini masih original, tapi ini sudah pernah di setel ulang. Dan karet bootnya ini juga udah originalnya, penguncinya juga sudah menggunakan kabel T atau insulok. Nah sehingga customer merasa udah mas ganti aja. Nah sehingga dari sini kita melakukan penawaran, ada menggunakan spare part ori yang dia harganya sekitar di atas 8 jutaan ya. Terus ada yang non ori, ori yang harganya sangat banyak sekali di toko-toko online, di toko-toko spare part yang harganya di bawah 2 jutaan Pak. Kualitas bagaimana? Kualitas sejauh ini kita pakai yang non ori, ya hitungan waktu 2 tahunan itu nggak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan besar bisa lebih dari 2 tahun. Dengan tanda kutip jalanan
aspal yang tidak gonjal. Oh. Misalnya dipakai di pertambangan ya kan. Habis ya, rusak. Oke. Nah, kalau bicara masalah biaya, dia kaki-kaki 2025 ini ya. Ini kita nggak ada jauh berbeda sih antara 2024. Kenapa? Karena semakin banyaknya spare part yang tersedia di pasar, maka akan semakin terjangkau harganya. Mungkin kita dulu nyari spare part KW itu harganya originalnya 8 juta, KW-nya mungkin bisa 4 juta, separuh harga. Tapi sekarang karena pasar itu sudah terbuka lebar, impor udah mudah, sehingga untuk mendatangkan atau menyediakan spare part yang baru dengan kondisi non original itu sangat mudah dan biayanya cukup murah. Sehingga kalau kita mengganti rek kayak gini ya mungkin harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta itu udah dapat, atau mungkin mobil-mobil yang notabene belasan juta harga rek aslinya itu kalau yang aftermarketnya itu bisa di bawah 4 jutaan. 4 juta, setengah harga ya? Jauh Pak. Jauh banget. Wow. Oh ya 12 ya? 4 juta itu yang dia Nah, ketika ini merupakan merupakan apa namanya? Sebuah kemudahan bagi kami juga. Ketika customer menginginkan, Mas, nggak usah di repair. Kenapa? Karena kalau kita repair kan pertama kita harus bongkar, harus banyak stempet yang digunakan atau Vaseline atau fat, terus harus beli bushingnya, kemudian harus nyetel dengan feeling ya, meskipun kalau beli baru itu ya tentunya beda. Kadang beli baru itu bisa lebih kaku juga bisa kondisinya, karena yang tergantung pabrikan menyetelnya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita kondisinya bongkar, itu kita kan sifatnya itu kan ini ya, kita ketika mobil-mobil yang RS kayak gini, bukan yang elektronis, itu pasti kan keausan ada di sisi tengah rek Pak. Kalau kita bicara misalnya ini pinion Pak, di sini Pak. Ini teman-teman, ini misalnya pinion ya, pinion tuh ini, terus di dalamnya ini ada reknya. Nah, rek sama pinion itu kan persinggungannya adalah tengah-tengah seperti ini Pak. Nah, mobil ketika jalan kondisi kena jeglongan itu kan rata-rata mesin setir itu berada di posisi lurus. Kalau berada di posisi lurus berarti item yang sini paling sering kena keausan. Efeknya apa? Kalau kita setel di sini, ini setelannya ini kita majukan, maka dia bisa mengejar celah yang di sini. Tapi ketika belok, item yang ada di pinggiran sini kan dia nggak begitu aus Pak. Nah, efeknya adalah ketika belok dia menjadi lebih cerap dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia belok itu dia normal, pertautannya itu nggak begitu rapat, tapi karena dia ngejar sisi tengah, yang kalau kita jalan jelek, kalau reknya itu udah bunyi, dia akan tak gitu kan. Maka itu kan tak-taknya itu kan karena pertautan pinion sama rek yang sudah ada celah yang cukup besar, akhirnya celahnya dirapatkan. Nah, ketika celahnya dirapatkan, ketika dibelokkan, maka dia akan menjadi sedikit lebih berat. Kalau customer menginginkan ganti, kita nggak repot-repot bongkar, kemudian kita setel atau kita lumasin dan ganti bushing, itu kita nggak perlu repot-repot, dan ini cukup memudahkan buat kita. Dan kalau misalnya dibandingkan, Mas, kira-kira kalau repair sama beli baru selisih harganya berapa? Kalau kita repair ongkos jasanya kita anggap aja mobil-mobil kecil kayak gini 750.000, ditambah dengan bushingnya sekitar 250-an, berarti kan udah 1 juta Pak. Udah 1 juta. Kalau misalnya dia ganti yang baru kayak gini, dia habisnya ini sekitar 1,8 sampai 2 jutaan. Anggapnya 2 juta. Berarti kan nambah kocek 1 juta lagi, dia lebih dapat rasa baru. Kemudian dia punya waktu yang cukup cepat untuk pengerjaannya. Kemudian setelah itu pasti rasanya antara tengah sama muter, itu dia tidak terjadi banyak perbedaan gesekan atau beratnya, itu nggak begitu banyak perbedaan. Sehingga buat teman-teman, dan harga jasanya justru lebih murah. Karena tinggal pasang ya. 150, hanya bongkar pasangin aja 500.000. Gitu. Terus ganti filter itu udah termasuk di dalamnya. Nah, kalau bicara masalah kualitas, sejauh ini kita pakai yang non ori misalnya. Ini yang kita tawarkan non ori itu ada beberapa merek yang paling banyak di pasaran itu mereknya H. Merek H itu dia cukup awet. Kalau kita bicara yang pernah kita ganti Serena C26 pertama kali kita ganti merek H itu ada di tahun waktu Covid Pak. Udah lama, 2020 ya? 2022-an. 2022. Jadi kalau Covid itu mungkin masuknya 2019-2020, tapi efeknya
ke belakang itu kan 2021 2022. Setelah Covid-nya reda itu kan 2022 penggantian, sampai 2025 mobil tersebut belum ada masalah di rek steering. 3 tahun ya? 3 tahunan kayak gitu. Jadi buat teman-teman, nah itu buat pertimbangan juga. Wah, kira-kira enak Ganti baru atau servis. kayak gitu. Ya tergantung budget. Nah, Mas, kalau servis itu bagaimana kualitasnya? Ya sama, kalau untuk Sama servis juga? itu hanya bedanya sih ketika ini aja Pak, tergantung juga sih. Tergantung ketika pinion sama racknya itu seberapa aus. Oh iya betul ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia masih tertolong, itu umur 3 tahunan kita sering kali ya, kita ngecek misalnya Grand Divina. Kita lakukan perbaikan EPS itu dari tahun pertama kali kita buka 2018-an. Terus kita udah mulai repair itu di 2022, 2023 masih. Yang kalah biasanya itu adalah bushing karetnya. Jadi misalnya kayak bushing member. Oh iya. Kalau zaman dulu bushing member itu belum ada yang original Pak. Kita awal keluar dari dealer resmi itu, kemudian kita buka itu belum ada spare part originalnya, sehingga kita gunakan yang aftermarket yang dikatakan OM ya. Kita nggak tahu apakah itu memang supplier dari pabrikan. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, tapi yang jelas untuk penyetelan rack sendiri kalau misalnya di repair ya 2 tahun 3 tahunan itu masih aman, dengan catatan kondisi pinion sama gearnya itu masih ausnya sedikit lah, belum begitu banyak. Tapi kalau udah banyak itu kita rata-rata gini Pak, kalau kita bongkar sudah mengalami kausan parah, terutama dalam hal bearing pinion, terus ditambah lagi ada bushing yang di dalam rack itu sudah aus, berarti itu menandakan kausannya udah sangat fatal. Dan kalau kita misalnya mau perbaikin, ya perbaikannya ya mungkin terjangkau, tapi untuk hasil yang didapatkan hasilnya ya itu kita nggak puas. Nah, sehingga ada efeknya. Sehingga kalau kayak gitu rata-rata kita sarankan untuk penggantian baru meskipun dia pakai yang aftermarket. Itu nggak dijual terpisah Mas ya? Asnya aja, pinionnya saja gitu. Dijual. Oh ada yang jual. Kalau misalnya original kita yang sering ganti adalah Nissan March. Kalau dulu penggantian yang pinion rack itu sekitar 1,5 juta original udah dapat. Tapi dulu. Kalau sekarang udah di angka 4 jutaan. Jadi kalau misalnya mau dibelikan dengan yang aftermarket, tandingannya ya mendingan aftermarket. Oh iya. Dibandingkan hanya ganti hanya dalamannya aja. Tapi semua orang memiliki kepuasan sendiri. Ada beberapa customer kami itu yang kalau nggak ori nggak. Kalau nggak ori nggak, sehingga kita ya agak repot. Mencari ya. Sebenarnya nggak repot juga. Tapi memang agak tinggi aja biayanya. Baik, ini Mas arti kan angka yang lumayan tinggi dibanding dari kaki-kaki yang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan part-part kaki-kaki yang lain? Ada pelonjakan harga nggak? Nah, sama juga Pak. Jadi kalau untuk yang genuine pasti naik. Oh, naik ya? Yang kita pantau itu dari tahun ke tahun pasti akan mengalami kenaikan. Kok bisa? Ya nggak tahu juga Pak. Hanya yang jual. Kalau ya prediksi ya. Bukan prediksi. Kalau menurut kami kenapa dia senantiasa naik karena memang harga bahan bakunya cenderung naik. Benar, bahan baku dari tahun ke tahun itu naik. Kemudian regulasi itu juga mengakibatkan dia menjadi naik. Penyimpanan, nah itu kan tiap komponen yang disimpan di gudang itu kan ada nilai penyimpanannya Pak. Nah itu pun juga dia mungkin naik, perpajakan dan sebagainya itu naik sehingga dia mengakibatkan naik. Cuman kan selain dari original kan ada kompetitor yang lainnya. Oh iya. Barang baru, kemudian barang impor dari luar negeri yang dia bahannya mungkin yang tadinya bahannya permata diganti dengan bahan apa? Plastik. Kayak gitu. Sehingga lebih apa ya? Semakin kesini memang originalnya semakin naik, tapi karena banyaknya tadi di awal yang sudah kita sampaikan, banyaknya opsi untuk mengganti selain original, sehingga perbaikan kaki-kaki itu cenderung lebih landai, bahkan beberapa ada yang menurun. Kayak misalnya kita mengganti, kita belum bicara masalah shock Pak. Oh iya, iya. Shock itu kalau yang original pasti naik. Tapi ada beberapa opsi yang non ori, dia mengalami yang namanya penurunan. Karena apa? Penurunnya bukan pada satu merek, tapi antara satu merek dengan merek yang lain. Nah, kita ambilkan dari merek yang lain. Kadang pemain-pemain baru itu dia perang harga ya? Iya, diskon. Kemudian barangnya juga enggak kalah awet. Sehingga ini nih yang menjadi incaran para pelaku perbaikan di dunia otomotif. Yang gitu Pak Taufik. Oke, baik. Nah, jadi ternyata mobil tua itu spare part-nya belum menjamin harga jadi turun ya? Ya, belum menjamin harga menjadi turun. Kenapa gini?
Kenapa mobil tua, maaf bukan mobil tua, mobil yang notabene dulunya premium. Oh, premium ya. Baik. Itu harganya anjlok. Karena memang spare part-nya masih tinggi, pajaknya masih tinggi. Iya. Kemudian unitnya langka. Jadi semakin unit langka, spare part yang dicari, orang juga ngapain duplikat untuk barang yang tidak banyak mencari. Iya, betul. Tapi kalau barangnya banyak permintaan kayak Grand Livina nih, kita tahu bahwasanya Grand Livina mobilnya nyaman. Tapi juga Grand Livina itu memiliki kekurangan. Kalau misalnya dia pecah bushingnya saja atau oblak bushingnya saja, itu udah nggak enak dinaikin kayak gitu. Akhirnya apa? Karena tingkat rusaknya itu cukup tinggi, terus spare partnya jadi banyak. Karena adanya permintaan yang tinggi, maka supply-nya juga diusahakan untuk permintaannya kayak gitu Pak. Nah, mobil premium yang Mas Ari sebutkan tadi apa aja tuh Mas? Contohnya? Alfa, Elgrand, Teana, terus Camry, terus ada Honda Accord. Itu yang dulunya mobil-mobil premium. Kalau bicara harga mungkin itu di atas 500 jutaan mungkin Pak ya. Tapi begitu harga jualnya sekarang 1 juta. Kalau sama LCGC yang baru kalah. tapi kenyamanannya jangan ditanya, ya kan Mas ya? Dan juga bensinnya. Gitu Baik. Nah, kalau berbicara spare part tadi kita udah sebutkan, Mas Ari udah sebutkan ada kenaikan dan ada penurunan juga. Nah, bagaimana dengan biaya jasa nih? Jasa sama. Oh, sama. Jasa sama, dan semakin gini, sama aja sih dengan komponen spare part. Semakin banyak spare part itu tandingannya, maka akan semakin orang mencari profit ya semakin sedikit. Ya. Semakin kesini maka jasa itu kan semakin banyak. Betapa banyak orang yang masuk STM, keluar dari STM. Jurusan otomotif. Ya, gitu. ya, betul. Kemudian banyaknya teman-teman dari yang dulunya kerja di dealer, ya. Kemudian sekarang sudah mandiri buka sendiri. Sehingga perang dagang untuk mendapatkan customer itu akan terjadi. Sehingga semakin yang kesini ya perawatan nggak begitu mahal. Kalau kita misalnya bicara mobil-mobil yang Motuba itu, maka kan semakin kesini kan jasa itu akan semakin tercapai. Tapi yang harus kita yakinkan ke sobat Apedia dan juga customer kami bahwasanya harga yang kami berikan itu sudah harga yang terbaik dengan kualitas yang kami sajikan. Kayak gitu. Ada kualitas, ada garansi, sehingga yang kami sajikan ini dan juga teman-teman bengkel lainnya sajikan itu tentunya sudah include dengan kepuasan yang didapatkan oleh pelanggan. Ditambah lagi special tools yang mendukung pekerjaan ya Mas ya? Pasti Pak. Jadi semakin rumit pekerjaannya, kita memerlukan alat-alat yang juga spesial. Dan alat spesial itu kadang karena memang nggak semua pabrikan buat, akhirnya harganya agak tinggi. Mahal gitu ya? Ya harus diperhitungkan semuanya. Baik. Dapur tetap ngebul, customer nggak begitu kemahalan. Intinya perang dagang pun juga nggak begitu anjlok parah. Intinya untuk harga sih relatif. Baik. Nah, berarti yang ditampilkan itu adalah bagaimana memberikan kepuasan kualitas kepada customer ya? Betul, karena kita bergerak di bidang jasa, kalau nggak ngejar kualitas ya bahaya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Siap, terima kasih kembali Pak. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan khawatir buat teman-teman yang mobilnya mengalami gebludak kaki-kakinya, itu bisa teman-teman curhatkan kepada kami. Nanti akan kami bantu sedikit yang kami ketahui, akan dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.